Willy mungkin akan keluar dulu ya. Kalau karena recordingnya kayaknya ada ini. Oke, silakan Willy masuk lagi kalau. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, pada Tuhan, karena hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kesehatan diberikan perlindungan. Dan kita masih berkesempatan untuk ketemu lagi di kuliah, walaupun masih dengan situasi kuliah online, karena situasi sekarang untuk Indonesia secara umum belum mereda. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan wabah bisa segera mereda dan kehidupan kita kembali normal. Kita bersabar dan tetap berdoa, stay at home ya, dan jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Baik, kuliah kita hari ini adalah tentang teknologi mobile. Ya, kuliah kita hari ini tentang teknologi mobile. Nah, saya sudah lihat apa yang sudah Anda tulis, jadi saya minta semuanya, ya, semuanya lagi sama dengan minggu lalu, maksimal 200 kata, 200 yang Anda sudah tulis, jadi rangkum seperti tweet gitu ya, maksimal 200 kata. Tulis sekarang, saya tunggu. Teknologi mobile itu apa sih menurut Anda? Yuk, siapa yang pertama? Franz, teknologi mobile adalah teknologi yang digunakan pada perangkat mobile. Oke. Next, siapa lagi? Teknologi yang digunakan untuk komunikasi seluler, kata Januar. Teknologi merupakan teknologi komunikasi seluler. Oke, komunikasi seluler. Next, baru 4. Oh, sudah banyak ternyata, saya mesti scroll. Theodorus, perangkat teknologi berbasis mobile yang menjadi sarana untuk berkomunikasi seluler. Oke. Natasha, istilah yang digunakan menjelaskan berbagai macam tipe dan dari teknologi komunikasi. Berkomunikasi melalui seluler. Yeyens, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Teknologi yang berkembang melalui komunikasi seluler. Oke. Sarana yang diciptakan sebagai alat komunikasi seluler. Oke, Pak kita. Ronaldo, teknologi mobile adalah teknologi yang membahas berbagai macam tipe komunikasi seluler. Teknologi yang berhubungan dengan komunikasi melalui mobile. Mobile itu apa sih ya? Putri Syafika, tipe-tipe data teknologi komunikasi seluler. Cindy,
teknologi yang berada pada alat kecil seperti smartphone untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu. Parallel, teknologi yang digunakan melalui Android dan lain-lain atau mobile lainnya. Oke. Alvin, memudahkan orang dengan perangkat mobile. Haryogi, mobile adalah teknologi yang berkaitan dengan jaringan dalam telekomunikasi pada perangkat seluler. Oke. Teknologi dalam komunikasi seluler. Erik, teknologi berbasis komunikasi seluler. Oke, pada prinsipnya semuanya seluler. Ya, ada yang mau tulis seluler itu maksudnya apa ya? Coba ditulis sekarang di chat. Seluler itu maksudnya apa? Ini dari sekian banyak semuanya ngomong teknologi komunikasi seluler. Apa sih seluler itu? Ada dua kata kunci sebenarnya, mobile dan seluler. Oke. Mobile adalah sistem perangkat lunak, PDAA sistem. Seluler sistem radio telepon yang memecah suatu subwilayah kecil. Oke. Seluler itu perangkat telekomunikasi yang mudah dibawa. Oke. Nah, seluler adalah komunikasi yang memberikan layanan telekomunikasi. Ya, balik lagi ke telekomunikasi seluler. Seluler adalah sistem komunikasi berupa data maupun voice. Seluler adalah layanan telekomunikasi. Ya, iyalah. Oke. Satu lagi yang saya mau tanya. Mobile. Apa itu mobile? Pak kita, seluler yaitu alat komunikasi yang kita bawa sehari-hari. Oke, apa? Sekarang saya nanya dulu. Mobile, satu lagi. Mobile apa? Tolong ditulis jawabannya. Mobile is sama dengan seluler, kata Farel. Iya kah? Mobile dan seluler. Sama? Pendapat lain. Mobile, benda bergerak tanpa kabel. Oke, Cynthia, mantap. Thank you. Mobile is smartphone. Ya, Pak kita. Menurut Pak kita, mobile is smartphone. Smartphone itu mobile device, ya, perangkat mobile. Mobile itu perangkat elektronik portable. Oke, Cindy. Willy, mobile itu benda berteknologi tinggi. Oke. Mobile adalah teknologi tinggi yang dapat bergerak tanpa kabel. Oke. Mobile adalah perangkat lunak untuk telepon genggam. Ya, mari kita ikuti ya. Yang masih mau tulis nggak apa-apa, tulis saja jawabannya, ya. Nanti bisa buat hitung-hitungan. Oke, apa itu teknologi mobile? Apa itu mobile dan apa itu seluler? Oke, kita masuk. Apa artinya mobile? Mobile adalah, kalau kita cari terminologinya, arti katanya, artinya bergerak. Mobile itu bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Kemudian kita juga sering dengar istilah mobile computing. Mobile computing artinya computing itu melakukan komputasi, melakukan pekerjaan menggunakan komputer. Tapi kalau dibilang mobile computing artinya kita menggunakan komputer secara bergerak. Wih, gimana ya? Ya, laptop dibawa-bawa.
Ya kan? Ya, kita menggunakan komputer secara bergerak. Jadi kita bekerja, melakukan pekerjaan komputasi di berbagai tempat. Kita bisa berpindah tempat, ya, sambil bergerak. Artinya apa? Ya, seperti sekarang, misalnya kita di rumah, ya, kita bisa bekerja. Kita ada di jalan, ya, kita bisa tetap bekerja. Kita menunggu di bandara, kita tetap bisa bekerja. Nah, itu mobile, ya. Perangkat yang kita gunakan bisa kita bawa untuk tetap bekerja, melakukan komputasi. Itu mobile computing. Nah, sementara kalau tadi bilang siapa? Pak kita mengatakan mobile adalah smartphone. Smartphone itu masuk kategori mobile device, perangkat mobile. Ya, artinya mobile device adalah peralatan yang mendukung pekerjaan komputasi kita secara mobile. Jadi ketika kita mau bekerja secara mobile, secara berpindah-pindah tempat, secara bebas tanpa harus berada di satu tempat yang harus di situ, yang harus di situ maksudnya yang tidak mobile itu artinya gini, ketika saya mau menggunakan komputer saya di kantor, komputer saya nggak bisa dipindah-pindahkan. Masalahnya apa? Pertama karena dia besar dan berat, ya. Kedua, koneksi untuk data, koneksi untuk cloud, koneksi untuk jaringan internet itu menggunakan kabel. Jadi tidak mungkin komputer saya angkat untuk pindah bekerja di tempat lain. Bisa sih, artinya di shutdown dulu, pindah meja, pindah ruangan, pasang kembali, itu bukan mobile. Yang mobile itu kapan saya mau pindah tempat, bisa langsung pindah tempat, dan saya tetap bekerja tanpa ada masalah. Bisa mendukung pekerjaan kita berpindah-pindah tempat. Satu, dia harus kecil. Saya lupa bawa taruh HP di sini, jadi nggak ada yang saya bisa contohkan. Dia harus kecil, ringan, tidak seperti komputer saya di meja saya di kantor. Ya kan? Kedua, masalahnya apa lagi? Dia harus tidak terikat, tidak terkoneksi secara fisik. Artinya dia mesti wireless. Wireless tidak ada kabel. Baik itu kabel daya, kabel listrik, maupun kabel network. Ya, gitu. Kalau komputer saya di kantor, harus taruh di meja, satu, karena dia besar dan berat, harus colok kabel jaringan, supaya bisa terkoneksi ke jaringan, internet, ke cloud, dan harus dicolok kabel power, supaya ya dia bisa dapat energi listrik. Nah, itu berarti nggak mungkin mobile. Itu nggak mungkin saya kerja pakai itu untuk sambil bergerak, untuk bekerja sambil bergerak. Nah, mobile dia didukung oleh baterai, dan ketiga, dia tidak perlu kabel network. Dia harus bisa terkoneksi ke network, ke jaringan dengan tanpa kabel atau wireless. Maka dia jadi mobile device. Jadi mobile dengan smartphone, yang tadi saya ambil contoh jawabannya Pak kita, mobile adalah smartphone. Smartphone adalah perangkat mobile atau mobile device. Mobile sendiri artinya bergerak. Ya, mobile device adalah alat bantu perangkat yang memungkinkan kita untuk bekerja sambil bergerak, sambil berpindah tempat. Paham dulu? Ya. Nah, mobile technology adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan komputasi sambil bergerak.
Mobile device termasuk mobile technology, produk dari mobile technology, teknologi yang memungkinkan kita untuk berpindah tempat, bekerja sambil berpindah tempat, bekerja dalam keadaan bergerak. Tapi apakah hanya perangkat mobile saja yang kita mesti punya? Hanya smartphone cukup? Kita bisa kerja mobile, kita bisa kerja sambil bergerak hanya dengan smartphone? Tidak bisa. Kita butuh dukungan sistem teknologi yang lain. Kita butuh dukungan teknologi mobile yang lain. Apa itu? Komunikasi wireless. Komunikasi tanpa kabel. Bisa dibedakan? Mobile device, mobile technology. Teknologi mobile. Oke? Ada yang mau tanya, silakan. Oke, kita paham. Ya, Ananda, ya, mobile adalah handphone. Handphone adalah perangkat mobile. Ya, handphone adalah perangkat mobile. Handphone adalah perangkat yang memungkinkan kita untuk bekerja mobile. Jelas dulu? Mobile. Nah, ada satu istilah tadi di atas yang Anda sudah tulis pertama, seluler. Apa tuh seluler? Ya, seluler. Seluler, ada yang jawab, seluler adalah mobile, mobile adalah seluler. Oke. Ada yang tahu apa, radio komunikasi? Apa lagi namanya? Handy talkie. Kita lihat dulu perangkat mobile itu seperti apa. Ini adalah perangkat-perangkat mobile. Ya, laptop, smartphone. Laptop bisa mobile? Bisa. Kenapa? Dia tidak bergantung, satu, dia ringan, kecil. Paling tidak lebih kecil dari komputer saya di kantor, di meja saya di kantor. Ya, kecil, ringan, bisa diangkat, bisa dipindah tempatkan. Kedua, dia laptop itu tidak bergantung pada kabel power listrik, ya kan? Kita colok power listriknya hanya kalau baterainya habis. Tapi pada saat dia jalan, dia bekerja dengan menggunakan baterai. Artinya tanpa harus dicolok, kita bisa pindah-pindah kemana saja. Dan yang ketiga, kita tidak perlu connect kabel network. Walaupun tersedia konektor untuk kabel network. Tapi tanpa itu kita tetap bisa bekerja. Kenapa? Dia punya elemen, dia punya komponen network yang lain yang berbasis tanpa kabel, wireless. Jadi, laptop adalah perangkat mobile device. Oke? Smartphone. Ini lebih kecil, lebih ringan. Tablet. Tablet itu antara smartphone sama laptop. Kenapa? Ukuran layarnya agak besar, jadi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita kerjakan di laptop, itu hampir bisa kita kerjakan di tablet. Kenapa? Layarnya cukup lebar, ya, ruang ketiknya, keyboardnya juga tidak menyita bagian layar terlalu banyak, jadi hampir mirip dengan, hampir serupa dengan laptop. Ya, bedanya laptop layar sama keyboardnya terpisah. Ya kan? Nah, kalau smartphone agak beda, dia sedikit lebih kecil. Akibatnya layarnya lebih sempit, berbagi dengan keyboard dan yang lainnya, maka desain di atas smartphone itu biasanya berbeda dengan desain di atas tablet. Ya, yang tampil di laptop dengan yang tampil di tablet biasanya hampir sama.
ya. Tapi begitu dia ditampilkan layanan yang sama tampilkan di smartphone itu sedikit agak berbeda. Kenapa? Ada reduksi ukuran, ya, ada pengurangan ukuran. Tapi ini tidak bisa disangkal lagi. Ini masuk kantong juga bisa, ya kan? Sehingga kita bisa bergerak kemana saja. Bahkan sekarang tidak ada orang, bisa dikatakan begitu ya, kecuali anak-anak, tidak ada orang yang bergerak di mana-mana tanpa membawa handphone. Betul? Ya, bukan tidak ada orang, hampir tidak ada orang. Artinya mungkin ada yang tidak, ya, katakanlah lupa atau memang nggak punya atau memang belum punya. Nah, ya di atas 90% orang kemana-mana itu pasti pegang smartphone, ya kan? Tapi semua orang kemana-mana pakai laptop. Ya masih cukup besar soalnya. Oke? Kalau laptopnya lebih kecil, ya dia bukan laptop lagi, dia udah jadi masuk kategori tablet atau mungkin udah masuk kategori smartphone. Nah, smartphone betul-betul perangkat yang sangat mobile, ya. Masuk kantong sampai di satu tempat kita keluarkan online lagi, ya kan? Bahkan online sambil kita pindah tempat, sambil jalan dia tetap online, tetap kita bisa bekerja. Oke? Nah, kemudian wearable device. Ini juga adalah perangkat mobile pasti, ya, wearable device. Wearable artinya dia bisa dikenakan, terpasang, ya, terpasang di badan, ya, di tangan. Ada apa? Ada glasses, ada Google Glasses yang kita pasang di sini, ya. Pernah mungkin lihat iklan lihat produk di toko-toko online, ada ring, ya, ada cincin yang dia sebut NFC ring, ya, Near Field Communication Ring. Apa tuh NFC? Nanti kita bicara belakang, ya. Itu perangkat mobile, itu mobile wearable, ya, wearable device. Nah, kalau sudah seperti ini kita kemana-mana, nggak usah nyari, udah ada. Smartphone itu bisa saya akses sebagian, tidak semua, itu bisa dari sini. Ya, ada lagi wearable device yang memang dia adalah sebuah smartphone, hanya berbentuk jam tangan, berbentuk watch. Ya, artinya terima telepon, bahkan kamera, dia punya kamera. Ya, kita bisa ngambil gambar, kita bisa beraktivitas seperti pada smartphone di sebuah jam tangan. Ya, wearable device. Cuma memang ada keterbatasan. Kalau smartphone aja yang kecil gitu, ada yang jarinya besar ya agak sulit. Tapi kalau di sini gimana? Ya, tapi ada. Ya, ada perangkat device yang independen, berdiri sendiri. Artinya dia memang satu device lengkap. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan smartphone, apalagi dengan laptop. Tapi keuntungannya adalah dia kita kenakan dan kita pakai kemana saja. Oke, itu adalah mobile device. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa mobile device ini terhubung? Ya, kalau ingat di kampus misalnya, kalau kita ada di kampus, kalian bawa laptop, ada WiFi di kampus. Ya, di rumah mungkin ada WiFi di rumah, ada modem di rumah, ada network di rumah, bisa colok kabel. Ya kan? Nah, begitu juga kalau Anda bawa tablet atau bawa smartphone di kampus atau di rumah, ya, mungkin ada WiFi di rumah. Tapi bagaimana bisa ketika dia jauh dari rumah, jauh dari tempat yang menyediakan akses WiFi misalnya, bagaimana dia bisa terkoneksi? Apa sebenarnya yang terjadi?
Nah, kita berterima kasih pada penemu gelombang radio. Gelombang radio itu penemunya siapa ya? Faraday, kalau nggak salah. Ya, gelombang radio itu penemunya Faraday. Kalian cari di Google, ketik Faraday, ya, nanti ketemu. Faraday itu orang yang di sekolah itu masuk kategori orang bodoh. Ya, di sekolah itu dia masuk, di sekolahnya dia masuk kategori orang yang bodoh. Susah komunikasi, susah tapi ternyata dia berpikir dan mau melakukan eksperimen-eksperimen dan kemudian menemukan bahwa ada energi, ya, ada energi yang kita tidak lihat, di mana energi itu dipancarkan oleh sesuatu dan kita bisa tangkap dengan sesuatu yang lain, ya, sehingga antara pemancar dan penerima itu kemudian bisa apa ya? Kalau di sini dikasih satu ketuk, ketukannya bisa diterima di perangkat yang kedua. Itu temuannya Faraday, Michael Faraday, kalau nggak salah nama lengkapnya. Nah, kemudian waktu di presentasi, ini cerita tentang gelombang radio ya, gelombang radio. Saya enggak sempat masukkan di presentasi ini. Atau nanti sebelum saya sharing, saya cerita dulu masukkan gelombang radio ya. Nah, gelombang radio itu ditemukan oleh Michael Faraday, ya. Dia temukan bahwa sebenarnya ada energi yang tidak kelihatan, ya, yang bisa mempengaruhi satu objek. Jadi misalnya kalau di sini memancarkan, ini bisa menerima. Nah, dalam kesempatan melakukan presentasi, memperkenalkan tentang apa yang dia temukan, itu jadi apa ya, tertawaan para ilmuwan. Jadi itu nggak benar, nggak mungkin. Gitu. Kemudian ada orang bernama Maxwell, itu Maxwell ahli matematika, jenius, orang kaya, ya. Dia tertarik membaca apa yang dibuat oleh Faraday, dan dia temukan bahwa benar, Faraday benar, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya secara matematis, maka ditolak oleh para ilmuwan. Nah, si Maxwell ini karena dia orang matematik, dia memang jago matematik, dia menyempurnakan apa yang ditemukan oleh Faraday. Maka kita sekarang mengenal gelombang elektromagnet. Ya, Faraday itu gelombang radio, tapi begitu dia disebut gelombang elektromagnet, itu adalah karya dari Maxwell. Silakan cari dua nama itu, ya, dan lihat ceritanya. Bagaimana mereka menghasilkan basic dari teknologi yang kita pakai sekarang. Ya, kita sekarang menggunakan gelombang radio. Ya, contoh sederhana begini. Di rumah ada televisi. Ini anak-anak SD lagi sibuk nonton TV ini. Kenapa? Per hari ini TVRI udah menayangkan siaran belajar bersama. Ya. Nah, televisi nggak cerita televisi kabel ya, televisi kabel atau televisi fiber optik, ya, televisi yang biasalah, ya kan? Nah, itu dapat dari mana gambar dan suaranya? Dapat dari pemancar stasiun TV. Oh, lewat mana coba? Gelombang radio. Komunikasinya pakai gelombang radio. Bagaimana bisa televisi menangkap siaran dari TVRI misalnya? Nah, itu bisa terjadi kalau TVRI televisi secara elektronik ditala, disetting frekuensinya sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh pemancar TVRI. Maka yang muncul di layar adalah siaran TVRI. Oke?
Ini cerita sederhana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan gambaran ini. Kalau bingung, silakan tanya. Oke? Bentar, saya pantau juga chat supaya siapa tahu ada yang bertanya, saya bisa langsung respon. Oke? Jadi kita bisa nonton siaran TVRI karena televisi kita frekuensinya di-set, di-tune istilah kalangnya, di-tune kalau istilah teknisnya, atau ditala. Ya. Sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh pemancar TVRI. Ketika Anda mengganti channel, ya, ketika Anda mengganti channel, maka berarti setting frekuensinya televisi kita, ya, setting frekuensinya televisimu karena kamu yang pindah channel, bukan saya, ya, setting frekuensinya televisimu itu berubah dan mungkin sama dengan salah satu stasiun televisi yang lain. Ya, katakanlah gini, apa sih yang paling banyak penontonnya sekarang? Indosiar, ya, Indosiar. Misalnya. Nah, kamu set pakai remote control atau pakai tombol di televisinya untuk mengganti channel. Nah, channel itu sebenarnya adalah alokasi frekuensi tertentu. Jadi, ketika kamu pindah channel, ada frekuensi, ya, ada frekuensi yang berubah di televisimu, dan frekuensi itu sama dengan salah satu frekuensi stasiun televisi. Ketika dia sama, maka siaran yang kamu terima adalah stasiun televisi yang sama tadi. Itu gelombang radio. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan gelombang radio kalau frekuensinya sama. Oke, kebetulan televisi, kalau contoh saya televisi, frekuensinya komunikasinya satu arah. Ya, komunikasinya satu arah dari pemancar ke pesawat televisi di rumah. Ya kan? Tidak bolak-balik. Kamu nggak bisa ngomong di televisi kan, terus nanti didengar orang di stasiun, nggak bisa. Ya kan? Nah, karena dia satu arah, tidak masalah. Ya, berapa banyak pesawat televisi yang menerima. Stasiun televisi cukup memancarkan saja. Pesawat-pesawat televisi yang mau menerima itu tinggal setting frekuensinya, ganti channel istilahnya kalau kita, ya, itu berarti kita setting frekuensinya sama dengan frekuensi pemancar. Itu namanya broadcast. Jadi pemancar itu hanya menyebarkan hanya memancarkan gelombang pada frekuensi dia, ya, dan televisi hanya menerima. Ya, pesawat televisi hanya menerima. Tinggal di set ganti channel pada frekuensi yang sama, maka kita akan menerima siaran dari pemancar televisi ini. Itu satu arah. Gelombang radio untuk komunikasi satu arah. Nah, hal yang sama kalau kita menggunakan gelombang radio untuk komunikasi dua arah. Saya nggak tahu, ada yang hobi radio nggak di sini? Udah dulu tahun-tahun 90-an, zaman saya kuliah, 80-an, itu orang belum kenal chat, orang belum kenal WA, apalagi belum kenal Facebook, belum kenal sosial media pokoknya. Ya, bahkan belum kenal smartphone. Ya, terus bagaimana orang bergaul, bagaimana orang berkomunikasi? Selain bertemu muka dengan teman yang memang langsung teman main, ya, teman sekolah, teman di rumah, teman di kampus, ada sarana telekomunikasi namanya radio amatir. Ya, radio amatir. Jadi orang yang bisa beli perangkat radio, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain yang dia tidak pernah tatap muka sebelumnya. Dia bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di kota lain, di pulau yang lain. Ya. Nah, itu pakai radio juga. Pakai pesawat radio. Nah, kalau itu kayak gitu gimana? Sama prinsipnya, untuk bisa berkomunikasi dua titik, frekuensinya mesti sama. Tapi,
Kalau frekuensinya sama, berarti kan jalur komunikasinya satu aja. Ya, harus sama persis. Komunikasinya satu. Ya, jadi kalau ini sedang berbicara, yang ini mendengar. Ya, ini stasiun 1, ini stasiun 2. Ya, kalau stasiun 1 sedang bicara, maka stasiun 2 mendengar. Nggak bisa bicara dulu. Nanti kalau stasiun 1 selesai bicara, dia kasih tanda, stasiun 2 boleh bicara dan stasiun 1 mendengar. Seperti itu. Kenapa? Jalur frekuensinya cuma satu. Pak, nggak bisa dua? Nggak bisa. Ketika misalnya frekuensi yang dipakai oleh stasiun 1 itu berbeda dengan frekuensi stasiun yang kedua, ya, maka apa yang terjadi? Ini nggak bisa nyambung. Syaratnya apa? Frekuensinya harus sama. Haryogi, bergaulnya kirim salam lewat radio. Bukan. Kalau radio siaran, Yogi, itu sama dengan TV. Bedanya kita terimanya pakai pesawat radio. Kalau TV, terimanya pakai pesawat TV. Bukan itu, bukan kirim-kirim salam lewat radio. Ada radio amatir yang memang kita bisa ngobrol langsung dengan seseorang di tempat lain pakai perangkat radio. Ya, kalau yang Yogi maksud, itu siaran radio ya, seperti yang sekarang masih ada, radio-radio swasta, termasuk RRI juga, ya, itu siaran yang persis sama dengan cerita saya televisi tadi. Stasiun TV menyebarkan, memancarkan frekuensi, kemudian diterima oleh pesawat TV. Tapi kalau siaran radio, ya yang dia pancarkan siaran radio dan diterima oleh pesawat-pesawat radio. Beda, Yogi. Yang saya cerita ini adalah radio dengan radio yang bisa saling mendengar, saling berbicara. Tapi karena frekuensinya harus sama, ya, karena frekuensinya harus sama, maka jaringannya cuma ada satu. Ya, lainnya komunikasinya itu hanya ada satu. Maka antara stasiun 1 sama stasiun 2 itu nggak bisa bersamaan bicaranya. Ya, satu berbicara, yang kedua dengar. Nanti gantian, yang kedua bicara, yang satu gantian dengar. Ya, misalnya lagi ada keramaian, ya, tapi sekarang ya, nggak boleh keramaian dulu. Kalau ada keramaian, terus di situ ada petugas keamanan, ya, mereka pegang radio komunikasi, dengar bagaimana mereka berkomunikasi, ya, nggak mungkin komandannya bicara di radio, terus dia juga bicara. Ya kan? Itu pasti bergantian. Temannya, rekannya bicara sementara, habis itu rekannya kasih kode, suruh selesai atau ganti, maka giliran dia berbicara. Seperti itu. Kenapa? Hanya satu frekuensi yang sama. Oke? Itu 2 titik. Ya, kalau istilah radionya orang bilang, orang tekniknya bilang half duplex, half duplex. Jadi ngomongnya sebenarnya 2 arah bolak-balik, tapi gantian, half duplex. Ya, satu jalur komunikasi kena satu frekuensi saja. Ya, kalau frekuensinya beda, ya nggak ketemu pasti. Nah, tapi dia tetap bisa bicara. Ya, satu bicara, 2 dengar. 2 bicara, 1 dengar. Itu namanya half duplex, karena satu jalur frekuensi dipakai bersamaan. Syaratnya gantian. Paham ya? Sorry, saya lupa masukkan gambar ini, cerita ini, mau itu dalam tulisan atau dalam gambar, dalam presentasi saya, sorry. Tapi kamu perhatikan aja, mudah-mudahan saya berusaha ceritakan secara sederhana. Ya, paham ya? Karena frekuensinya harus sama, jadi nggak bisa satu ngirim, harus satu mendengar. Ya, yang ini ngirim, ini harus mendengar, nggak bisa bersamaan. Namanya half duplex.
tekniknya, istilah tekniknya half duplex. Ya cukup Anda tahu aja, nggak perlu dijelasin secara jauh. Nah, Pak, kalau Bapak bilang komunikasi mobile itu menggunakan radio seperti cerita tadi, kenapa saya bisa ngomong sambil teman saya ngomong di smartphone? Nah, ya ada yang nanya gitu kah? Ya, ya, smartphone itu pakai gelombang radio. Ya, itu bisa ngomong. Jadi kalau ada dua orang, si satu, si dua, gitu ya. Saya sebut si satu, si dua. Kalau ada dua orang ngomong, kok bisa? Nomor satu ngomong, nomor dua juga bisa ngomong tuh, dan sama-sama mendengar. Nah, kalau begitu kondisinya, itu namanya full duplex. Yang tadi apa? Half duplex. Kalau dia full duplex, artinya di perangkatmu, ya, di perangkatmu itu ada dua alat. Ya, ada dua alat. Satu untuk pengirim, satu untuk penerima. Dan frekuensinya beda. Pengirim frekuensinya beda, penerima frekuensinya beda. Kenapa dua, Pak? Ya, karena di sebelah juga ada pengirim dan ada penerimanya. Oke? Gini ya, saya pakai istilah gini, telunjuk sama telunjuk. Tapi yang ini pengirim, ini penerima. Mereka sama-sama menggunakan frekuensi telunjuk. Mudah-mudahan paham. Jadi, ini pengirim, ini penerima. Tapi di sebaliknya, ya, ini penerima, karena di sini pengirim, ya, telunjuk di sini pengirim, telunjuk di sini penerima pada frekuensi telunjuk, gitu ya. Frekuensi si angka sebenarnya, ya, bilangan getar berapa hertz, berapa megahertz, berapa gigahertz, ya. Tapi saya sebut aja namanya frekuensi telunjuk. Di sini ini telunjuk sebagai pengirim, di sini telunjuk sebagai penerima pada frekuensi telunjuk. Di sini sebagai pengirim, jari tengah, dan di sini sebagai penerima. Oke? Pada frekuensi jari tengah. Jadi ada dua frekuensi. Perangkatmu itu punya dua frekuensi. Jadi ketika si A berbicara, ini si A ya, ini si A yang ada jam tangannya ya, yang ada ini ya. Ketika si jam tangan bicara, dia bicara lewat frekuensi telunjuk. Di sebelah mendengarkan lewat frekuensi telunjuk. Tapi ketika dia mau bicara juga, dia bicara saja menggunakan frekuensi jari tengah. Oke? Di sini mendengarkan dengan frekuensi jari tengah. Sehingga bisa sama-sama bicara, sama-sama mendengarkan. Ya, berdebat-debat deh. Ya kan? Itu namanya full duplex. Itu yang terjadi di perangkat-perangkat komunikasi yang sekarang. Full duplex. Nah, tapi persoalannya apa? Ketika saya berkomunikasi dengan kamu, ini saya, ini kamu, ya, pakai frekuensi telunjuk sama frekuensi jari tengah. Contoh ya, paham contohnya ya. Tolong di apa? Kalau Anda paham dengan istilah saya frekuensi jari jari tengah, frekuensi telunjuk. Ini contoh ya, daripada saya sebut sekian kilohertz, sekian megahertz. Ya.
Nah, katakanlah frekuensi telunjuk itu 2,4 sekian megahertz, ya. Frekuensi kelingking itu jari tengah itu sekian megahertz gitu, ya. Cuma saya sederhanakan bilang frekuensi telunjuk dan frekuensi jari tengah. Oke. Nah, ini dua device. Ya, ini dua perangkat saja. Mereka berkomunikasi. Bagaimana? Sekarang gini, ini si A, ini si B. Ya, komunikasi. Apakah di dunia ini atau di paling tidak di lingkungan sekitarnya hanya ada si A dan si B? Yo, enggak. Ada si C, si D. Ada si E, ada si F. Ya kan? Dan mereka semuanya butuh komunikasi. Ya, mereka semuanya butuh komunikasi. Ayo, kalau frekuensi yang tersedia banyak, maka kita bisa sepakat pakai frekuensi berapa untuk telunjuk dan jari tengah, istilahnya ya. Ya kan? Tapi smartphone-mu kamu nggak pernah ganti frekuensi kan? Ya, 900 MHz, sudah 900 MHz saja tuh. Terus, kalau frekuensinya sama, loh, berarti ya saling dengar dong. Misalnya begini, si A kan memancarkan frekuensi telunjuk. Ini si B mendengarkan lewat frekuensi telunjuk. Frekuensi telunjuknya sama gitu ya. Oke? Ada si C di sana. Ya. Ada si C di sini. Dia dengar juga tuh kalau kalau frekuensi telunjuk gitu kan. Tapi kan tidak terjadi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana komunikasi pada smartphone, pada perangkat mobile itu terjadi? Ya. Saya kasih gambaran begini. Baru kita bicara seluler. Oke? Ketika kalian berbicara pada smartphone-mu, pada perangkat mobile-mu, itu bukan bicara antara smartphone sama smartphone. Ya, jadi dia tidak langsung dengan smartphone ke smartphone. Tapi dia berbicara ke sebuah perangkat yang kita sebut nanti dengan istilah BTS, Base Transmission System. Ya, ingat smartphone-mu punya frekuensi telunjuk, gitu aja ya, ya, punya frekuensi jari tengah. BTS itu juga punya frekuensi telunjuk dan punya frekuensi jari tengah. Jadi, ketika Anda berkomunikasinya dengan BTS. Sama frekuensinya tuh. Ya kan? Sama frekuensinya. Nanti, lawan bicara Anda itu ada di tempat lain, juga berkomunikasi dengan cara yang sama. Berkomunikasi dengan BTS-nya. Ya, perangkatmu komunikasi ke BTS, lalu BTS meneruskan ke BTS, ke satelit, ke provider, ke backbone provider, lalu diterusin lagi ke BTS yang lain, sampai di tempat lawan bicaramu. Ada gambaran sampai situ? Paham dulu sampai situ? Ya, jadi sebenarnya kalian berbicara dengan BTS.
Di sini ada dua frekuensi. Ya, di sini ada dua frekuensi. Frekuensinya biasanya ada bersebelahan. Jadi kalau saya sebut tadi cuma telunjuk sama jari tengah ya. Nah, kalau frekuensinya di sini 901 ya, frekuensi telunjuknya 901, maka frekuensi jari tengahnya itu 905 misalnya. Ya. Kalau dia selisihnya terlalu dekat satu satu apa? Biasanya ada jarak tuh bandnya istilahnya. Ada frekuensinya enggak persis, katakanlah bilang 901 tiba-tiba 902 langsung penerimanya, enggak ya. Tapi ada jarak, ada sela supaya tidak apa ya, secara teknis namanya interferensi ya. Kalau frekuensinya berdekatan itu dia interferensi, terjadi interferensi dua frekuensi yang saling mengganggu ya. Jadi ada jarak. Nah, itu diatur oleh smartphone-mu dan BTS untuk satu perangkat. Pak, di sekeliling rumah saya semua orang pakai handphone kan, Pak? Apakah frekuensi telunjuknya dengan frekuensi jari tengahnya sama? Tidak. Gini, kalau sebuah operator seluler, ya, apakah dia, saya sebut merek, Indosat, Telkomsel, Excel, apalagi sekarang yang banyak, ya, itu mereka punya jatah frekuensi sendiri-sendiri. Katakanlah, GSM, 4G itu kerjanya di 900 MHz misalnya. Ada 800, 900, 1300. Ya. 900 MHz. 900 MHz itu kan dari 900 sekian sampai 1000 sekian tuh. Cuman disebut aja 900 MHz. Ya. Yang umum adalah perangkat seluler itu bekerja di 900 MHz. Nah, 900 MHz itu dibagi-bagi, dipotong-potong. Antara 900 MHz sampai 1000 MHz misalnya, ya, itu berarti ada 100 slot misalnya. Tapi kalau dia dibagi persis, dekat, terlalu dekat, nanti ya itu tadi interferensi. Frekuensi yang berdekatan, hampir sama, itu biasanya saling mengganggu. Jadi jarak-jaraknya jauh. Ya, katakan lagi nih, saya nggak ingat persis, 900 itu dari 900 berapa sampai 900 berapa, hampir 1000 gitu ya. Nah, saya nggak ingat persis berapa range-nya. Ini dibagi tuh, dipotong. Ya, katakan lagi nih, 900, saya ambil gampangnya aja ya buat contoh. Ya, kita juga nggak bahas teknis terlalu rumit, karena yang penting kamu paham cara kerjanya. 900 sampai 1000. Ya, 920 MHz, 900 sampai 920 itu dikasih ke operator A. 921 sampai 930 940 dikasih ke operator B. 941 sampai 950 dikasih ke operator C. Jadi dari 900 sampai 1000 itu ada jatah sekian operator. Ya, makanya operator itu nggak bisa banyak. Dalam satu negara, dalam satu wilayah, operator nggak bisa banyak. Kenapa? Ininya sempit. Ya, ruang frekuensinya sempit. Itu akan dibagi tuh. Jadi kalau misalnya masalahnya range-nya tuh sudah fix, nggak bisa. Apalagi namanya? Gelombang radio itu adalah sumber daya yang terbatas. Ya, gelombang radio itu sumber daya yang terbatas. Frekuensi 900 MHz itu sempit. Dibagi ke, katakanlah ada 4 atau 5 operator di Indonesia. Yang kebagiannya 900 sekian gitu ya, sekian. Oke? Nah, kita lihat yang si operator A tadi.
900 sampai 920. Ini menjadi haknya si A untuk mengolah. Nah, ingat yang saya sebut 900 tadi 900 MHz. Itu berarti 900 juta. Ya kan? Nah, itu masih bisa dipecah sebenarnya untuk skala kecil, untuk frekuensi jarak-jarak yang lebih kecil. Ya, dengan pembagian yang lebih kecil. 1 BTS ya. 1 BTS itu bisa melayani, katakanlah, saya nggak tahu persis teknisnya, ya, katakanlah 200. Ya. Jadi yang tadi 900 sampai 920 tadi, itu dibagi 200. Kemudian, karena tiap perangkat itu pengirim dan penerima duplex, full duplex, berarti satu perangkat ada 2 frekuensi. Ya. Jadi yang tadi 900 sampai 920 MHz dibagi 200, dibagi 2 lagi. Masing-masing dibagi 2 lagi untuk penerima dan pengirim. Telunjuk dan jari tengah. Seperti itu. Jadi di BTS itu ada 200 ya, ada 200 frekuensi telunjuk dan 200 frekuensi jari tengah. Mudah-mudahan paham ya. Ya, ya, saya nggak sebut angka, pasti lebih ngeri. Saya sebut telunjuk sama jari tengah. Jadi ada 200-nya pun juga saya nggak ingat persis, tapi kira-kira, ya, umpama contoh. Di BTS itu ada 200 frekuensi telunjuk dan ada frekuensi jari tengah 200. Artinya, dia bisa melayani 200 perangkat yang berbeda. Oke? Ya, ini milik operator A. Jadi ketika Anda masuk, ya, ketika Anda masuk menelpon, menghubungi atau online dengan salah satu menelpon kemana saja, itu sebenarnya Anda dilayani oleh sebuah BTS pada frekuensi telunjuk dan frekuensi jari tengah tadi. Oke? Mungkin ada yang nanya, Pak, kalau BTS-nya punya 200 frekuensi telunjuk dan jari tengah, berarti hanya bisa 200, Pak. Betul. Hanya bisa 200. Pertanyaan berikut, Pak, bagaimana kalau orang ke-201? Orang ke-201 akan menerima jaringan penuh. Oke? Ya kan? Ya, maaf, jaringan penuh. Tunggu. Nggak ada kan orang menelpon 2 jam terus-menerus atau lebih. Ya, paling 10 menit, 5 menit. Saya nelpon pernah, Pak. Kalau saya nggak suka nelpon lama-lama, ya, saya menelpon paling lama 30 menit. Itu pun juga kalau memang panjang yang harus. Saya tidak terlalu nyaman sebenarnya kalau udah nelpon terlalu lama. Nah, orang nelpon paling 2-5 menit. 5 menit kan dia lepas. Berarti yang 200 tadinya full terpakai 200, ketika orang selesai dalam 5 menit, maka ada frekuensi yang dilepaskan. Ada pasangan frekuensi telunjuk dan jari tengah yang dilepaskan. Berarti orang ke-201 boleh masuk. Oke? Iya kan? Orang ke-201 boleh masuk. Ketika orang nomor 2 memutuskan koneksi, berarti orang nomor 202 boleh masuk. Gantian menggunakan frekuensi yang 200 tadi. Paham sampai situ ya? Nah, itu cerita dari 1 BTS. Jadi, katakanlah operator A, dia punya sekian puluh, bahkan sekian ratus BTS di Makassar. Itu semua BTS-nya kerja pada 200 frekuensi telunjuk dan jari tengah tadi. Sama. Antara 900 sampai 920, kalau contoh saya tadi.
Nah, operator B itu antara 921 sampai 940. Sama, semua BTS-nya sama. Oke, paham sampai situ? Ya, paham sampai situ? Oh, jangan-jangan tidur nih, nggak ada yang respon. Oke, itu cerita satu BTS. Ingat ya? Oke, thank you Alvin. Ya, hanya Alvin yang paham. Alvin Hong. Wah, baru rame. Oke, syukur. Ngerti ya? Jadi, komunikasi radio, kuncinya komunikasi radio, frekuensi harus sama. Hah? Tapi kalau cuma satu frekuensi, ya cuma bisa ngomong saja gantian. Maka harus dua frekuensi. Ya, supaya bisa ngomong dan bisa mendengarkan secara bersamaan. Saya sebut istilah frekuensi telunjuk dan frekuensi jari tengah tadi. Oke? Nah, operator seluler itu punya hak menguasai range frekuensi 900 sampai sekian. Itu harus dia bagi. Ya. Jadi smartphone-mu itu bekerja di dua frekuensi. Yang saya sebut tadi frekuensi telunjuk dan frekuensi jari tengah. Ya, satu buat ngirim, satu buat terima. Nah, di BTS ya, di BTS itu bisa melayani sampai katakanlah saya nggak tahu persis jumlahnya, katakanlah 200. Berarti bersamaan orang bisa koneksi di BTS itu sebanyak 200. Orang ke 201 dapat sinyal jaringan penuh. Kan? Oke, paham sampai situ ya. Nah, Anda menggunakan smartphone di perangkat sambil bergerak. Entah itu jalan, entah itu naik mobil, entah itu di atas go ride dan sebagainya. Ya. Bagaimana Anda bisa tetap berkomunikasi dengan BTS? Saya gambar lingkaran di sini menunjukkan bahwa BTS ini punya jarak jangkauan. Ya, gelombang radio itu makin pendek, makin tinggi frekuensinya, itu jangkauannya makin pendek. Ya, makin tinggi frekuensinya, jangkauannya makin pendek. Untuk GSM, untuk mobile seluler itu di antara 800 sampai 1300 MHz. Dan itu jarak jangkauannya paling jauh mungkin, maaf kalau saya salah, saya hanya ingat-ingat aja, paling jauh sekitar 3 km. Ya, bahkan yang sekarang, teknologi yang sekarang itu lebih pendek lagi. Mungkin hanya bisa 1 km, 2 km. Kita ambil saja contoh bahwa BTS ini bisa menjangkau 3 km. Jadi, perangkat yang berada sampai maksimal 3 km dari BTS, itu masih bisa menerima sinyal. Ya, masih bisa menerima, masih bisa berkomunikasi dengan BTS pada frekuensi tadi, yang dua itu. Nah, bagaimana kalau dia menjauh dari BTS? Ini ceritanya gerak lurus kan? Mobil itu gerak lurus gitu kan? Sehingga ada posisi dia bergerak mendekat. Di sini adalah posisi terdekatnya. Kemudian dia akan bergerak menjauh. Menjauh sampai keluar dari jangkauan BTS. Katakanlah tadi 3 km. Ya, berarti jarakmu dengan BTS yang melayanimu 3 km. Oke. Ya. Nah, itu berarti sinyal akan melemah. Ya. Kamu bisa lihat sinyal apa? Ada tanda tanda 4G di smartphone-mu gitu ya. Terus ada sinyal, ada bar ya, menunjukkan itu jarakmu dari BTS sebenarnya. Iya kan?
Semakin jauh jarakmu dari BTS, maka semakin lemah sinyal yang kamu terima. Semakin dekat jarakmu dengan BTS, maka semakin kuat sinyal yang kamu terima. Terus, ketika saya berada di luar jangkauan BTS, bagaimana? Dulu, ya, tahun-tahun tahun berapa ya, awal-awal orang pakai, ya, awal sebelum tahun 2000 lah, tahun 2000-an ya, GSM itu, ya, GSM itu orang, apalagi namanya, bilangnya geser sedikit mati. GSM. Kenapa? Karena kita geser, bergerak, kemudian meninggalkan area jangkauan BTS, putus. Nanti ketika kita ketemu BTS lagi, baru dia connect lagi. Tapi kan sudah putus koneksi yang tadi. Dulu, ya, generasi sebelum GSM itu jaraknya bisa lebih jauh. Kalau nggak salah 6 km radiusnya, frekuensinya lebih rendah. Ya, 6 km, berarti kita masih bisa bergerak 6 km, masih dapat sinyal. Tapi GSM lebih kecil, jaringannya lebih kecil. Sama dengan 4G. 4G sekarang itu jangkauannya lebih pendek tuh. Ya. Nah, bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi? Padahal kita mungkin berada di luar dari jangkauan BTS. Don't worry, jangan khawatir. Kenapa? Pengelola operator seluler itu sudah membangun sekian banyak. Oh, ini kita bergerak nih. Ini sudah di tepian nih. Ya, kita sudah ada di tepian jangkauan. Ini sinyalnya tinggal 1 bar kira-kira. Sebentar lagi putus. Tapi tadi saya bilang jangan khawatir karena operator seluler itu sudah membangun banyak BTS. Oke? Kalau ada yang penasaran, kenapa banyak sekali tower GSM di kota kita nih? Di mana-mana ada. Ini jawabannya. Ya, operator seluler butuh banyak BTS supaya pelanggannya bergerak kemana saja, dia tetap mendapatkan layanan. Oke? Ya, jadi menara-menara tower GSM itu, tower BTS itu diatur jaraknya. Ya, diatur jaraknya supaya efektif melayani penggunanya di mana saja di seluruh kota. Bahkan kita keluar kota pun, pindah kabupaten, itu sekarang, zaman sekarang sudah tidak ada lagi blank spot. Apa tuh blank spot? Blank spot itu artinya area yang tidak terjangkau oleh BTS. Bagi kita tidak ada sinyal. Nah, itu namanya blank spot. Tapi kalau dalam kota, sekarang tidak ada lagi blank spot. Ya, kenapa? BTS ada di mana-mana. Mungkin kalau dilihat secara fisik, kita tidak tahu ini BTS punya siapa. Kita cukup lihat, udah saya ada sinyal, berarti ada BTS operator kita di situ. Oke? Nah, ketika kita menjauh dari sebuah BTS, smartphone kita akan menunjukkan sinyal yang melemah. Nanti kemudian dia akan mencari mana BTS yang sinyalnya paling kuat. Dia akan mencari sekitar 3 atau ada beberapa BTS itu yang satu frekuensi ya. Ingat, frekuensinya harus sama. Jadi nggak mungkin kamu pakai operator X, ya, terus ada di bawah di bawah menara operator Z, terus tiba-tiba kamu jadi klien dari operator Z, nggak mungkin. Frekuensinya beda. Frekuensinya ditentukan oleh kartu SIM, kartu teleponmu, kartu SIM-mu. Ya. Itu subscriber identification. Oke? Nah, jadi
ketika smartphone-mu mendapat tanda sinyalnya melemah, berarti dia menjauh dari BTS, maka dia akan melakukan aktivitas mencari BTS terkuat. Dia akan menangkap sinyal dari beberapa BTS, kemudian ketika dia mendapat beberapa sinyal, dia akan menghubungi, istilahnya di handing over ke BTS dengan sinyal terkuat. Dan itu terjadi tanpa kamu sadari. Ya, ingat, satu BTS melayani dua frekuensi tadi. Frekuensi telunjuk, frekuensi jari tengah. Pengirim sama penerima. Semua BTS begitu. Satu BTS tadi bisa melayani berapa? 200 misalnya. Maka semua BTS itu punya 200 kali telunjuk dan jari tengah. Ananda bertanya, apa itu BTS? Ananda bisa baca di bawah sini? Ya, Base Transmission System. Jadi, BTS itu sebenarnya adalah pesawat pemancar dan penerima, ya, yang menjembatani smartphone-mu dengan sistem jaringan operator. Oke, dia dipasang permanen sebagai menara dan disebut Base Transmission System, disingkat BTS. Oke, jadi ketika kamu berkomunikasi, sebenarnya berkomunikasinya dengan BTS. Dari BTS ke BTS. Sampai ke backbone-nya operator, sampai ke jaringannya operator. Nanti dari operator yang akan cari lagi, di mana lawan bicaramu berada, BTS mana lawan bicaramu berada, dikirim ke sana. Oke, Ananda, paham? Yang mau tanya-tanya ya, Ananda tadi bertanya apa itu BTS. Mudah-mudahan bisa paham, saya sudah jelasin. Oke, Ananda, boleh saya lanjut? Jadi BTS itu perangkat. Oke, Ananda, lanjut ya, jelas ya. Ya, yang lain bertanya ya. Kalau memang bingung, nggak ngerti, tanyalah. Ya, oke. Jadi BTS adalah perangkat, ya, perantara sebenarnya antara perangkat mobilemu sama perangkat mobile yang lain. Jadi kamu berkomunikasi itu dari BTS ke BTS tuh. Misalnya, saya ngomong di sini, saya dilayani oleh BTS ini, ya. Ananda ada di sini, dilayani oleh BTS ini. Nah, ini informasi suara saya itu dikirim ke sini dan diteruskan ke sini, diterima oleh Ananda di sini. Kira-kira seperti itu gambarannya. Walaupun sebenarnya tidak sesederhana itu ya, ada proses hierarki yang cukup panjang sebenarnya. Tapi itu hanya terjadi dalam sekian milidetik. Jadi saya mengatakan sesuatu itu hanya butuh sekian milidetik untuk didengarkan oleh lawan bicara saya. Cepat kok, asal dia tidak lewat satelit. Kalau lewat satelit itu pasti ada delay sekitar 1 detik. Karena jarak satelit ke permukaan bumi itu 300.000 kilometer itu sama dengan kecepatan cahaya. Jadi untuk mencapai jarak itu, gelombang radio butuh 1 detik. Pergi. Pulangnya juga butuh 1 detik. Pantulannya kembali ke bumi juga butuh 1 detik. Jadi kalau kita beda pulau, itu kemungkinan ada delay sekitar 2 detik. Ada penundaan 2 detik. Tapi kalau dia BTS-nya dalam kota misalnya, itu nyaris kita nggak dengar, nggak merasakan penundaan, nggak merasakan delay. Oke? Nah, jadi ketika kita bergerak, kita dilayani oleh sejumlah BTS, dan perangkat smartphone kita itu merespon BTS dengan sinyal terkuat.
Jadi kita selalu dapat kualitas suara yang bagus dan kita tidak merasakan bahwa sebenarnya terjadi pemutusan ketika kita handling over dipindahkan dari BTS ini ke BTS ini. Paham ya? Nah, inilah yang kemudian disebut dengan sistem seluler. Ini satu sel, ini satu sel, ini satu sel, ini satu sel. Kita berkomunikasi, kita pasti berada di salah satu sel ini. Tergantung dari BTS mana yang melayani kita pada saat itu. Berarti kita ada di satu sel ini. Sel ini mungkin punya kapasitas 200 frekuensi. Ya, di sini mungkin punya 200. Cukup banyak gitu. Nah, ada operator seluler yang BTS-nya udah rumit, udah ramai banget gitu. Ya mungkin dia layani sistem yang berbeda atau ada penambahan kapasitas lebih dari 200 misalnya. Oke? Jadi kalau dibilang seluler, itu adalah teknologi komunikasi yang melayani penggunanya ya dengan mekanisme sel-sel seperti ini, maka disebut dia cellular system. Itulah yang memungkinkan teknik komunikasi bergerak. Ya, contoh sederhana, ingat di kampus, ya, kampus ada 4 lantai kan? Ya, kampus ada 4 lantai. Kamu online dengan satu nama user pakai WiFi, ya, dari lantai 1. Pindah naik ke lantai 2, itu sebenarnya akses point di lantai 1 dengan lantai 2 itu beda. Ya, ketika kamu naik ke lantai 2, kamu menjauh dari akses point di lantai 1. Ya, sinyalmu melemah, tapi mendekat ke akses point di lantai 2. Ya kan? Maka kamu di handling over, dipindah. Ya, mungkin tidak semulus teknologi seluler, ya, mungkin sempat putus dulu, tapi kamu menggunakan akses point terdekatmu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini seperti itu. Ketika kamu menjauh, kamu dilayani oleh mana yang paling dekat dengan kamu. Dan ini satu sel, ini satu sel, ini satu sel, dan ini kita sebut sebagai sistem seluler. Oke, mobile adalah perangkat bergerak, ya, bekerja secara bergerak dan dilayani dalam satu sistem seluler. Sistem seluler itu melayani proses perangkat yang bergerak. Seperti itu. Jelas? Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kalau tidak, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita cerita sistem selulernya. Bagaimana infrastruktur seluler itu sekarang? Ya, dulu ada yang disebut, ini dulu nggak disebut 1G, ya, nggak ada istilah 1G zaman dulu, ya. Sampai muncul 3G itu orang nggak sebut itu 1G, 2G. Ya. Nanti di 3G baru orang bilang dia 3G. Tapi secara dokumentasinya dicatatnya 1G, 2G seperti ini. Ini kecepatan aksesnya, ini tahunnya. Ternyata teknologinya itu diperkenalkan sejak tahun 79. Ya. Film-film Hollywood tahun 80-an itu sudah ada yang cerita seluler loh. Ya kan? Kenapa? Teknologinya sudah berkembang pada saat itu. Ya. Kemudian tahun 90-an bukan cuman bicara. Ya, komunikasinya bukan lagi cuman berbicara. Kecepatannya lebih tinggi,
kita bukan hanya menelpon, ini hanya menelpon saja. Zaman dulu itu hanya bisa nelpon, tahun 80-an itu hanya bisa nelpon. Ya, kamu cari film jadul, film zaman saya SMA, tahun 80-an, namanya judulnya Catatan Si Boy. Cari aja, mungkin sudah free kali ya. Judulnya Catatan Si Boy. Nah, disitulah mulai orang keren-kerenan dengan telepon mobile, telepon seluler. Ya, karena dalam film itu banyak diceritakan komunikasi antara sesama remaja, ya, itu film remaja, Catatan Si Boy, ya, film remaja yang mereka berkomunikasinya, ceritanya cerita remaja-remaja dari keluarga high class, gitu ya, ke sekolah, ke kampus naik mobil, kemudian komunikasinya di mana saja pakai seluler, tapi hanya bisa bicara. Ya, hanya bisa suara saja. Nanti tahun 90-an orang sudah pakai handphone seperti ini dan sudah bisa nulis pesan. Namanya short messaging system, SMS. Nah, 160 huruf. Ngirim pesan 160 huruf. Kalian masih sempat ngerasakan ya? Sempat dapat nggak perangkat ini? Mungkin mas sekarang masih ada yang pakai. Kenapa? Oh, istri saya masih pakai perangkat seperti ini. Kenapa? Karena ini baterainya 6 hari. Ya, aktivitasnya nggak banyak, hanya nelpon dan SMS. Nelpon, nah pada saat nelpon baterainya akan terpakai banyak. Saat nulis baterainya terpakai banyak. Tapi setelah itu udah, dia seperti standby, energinya kecil. Jadi baterainya bisa tahan 5 sampai 6 hari. Ya, ada orang yang masih pakai perangkat ini, ya, smartphone ini, bukan smartphone, handphone ini, dengan alasan ini pasti online, pasti bisa dihubungi. Kenapa? Baterainya awet. Oke, ini tahun 90-an. Saya belum pakai waktu itu. Nanti tahun 98, kira-kira, ya, muncullah teknologi 3G. Sudah bisa nelpon, sudah bisa SMS, dan sudah bisa internet. Oh, orang internetan pakai 3G dulu mewah. Ya, HP-nya keren. Ya. Nah, saya menggunakan handphone itu nanti tahun 2000-an. Ya. 2000 berapa ya? 2005. Itu pakai apa lagi namanya? Saya pakai handphone nanti 2002, 2001. Ya. Nah, pada saat zamannya 3G, handphone saya udah bisa internet, tapi masih yang begini, belum model Apple, belum iPhone ini iPhone pertama tuh, ya, masih HP yang seperti ini, tapi udah bisa internet, ya, cuma layarnya jelek. Oke, nah sekarang kita ada di era 4G, kecepatan 100 megabyte per megabit ya, MB kecil itu adalah megabit. Beda ya, kalau dia sebut MB besar itu berarti megabyte, ya. Kalau megabit ini BMB kecil, megabit berarti 1 bit itu ya 0 dan 1-nya. Ya. Megabit ke megabyte itu dibagi 8. Jadi kalau 100 megabit per second, 100 bagi 8 itu sekian megabyte per second. Ya. Oke, ini sudah bisa telepon, SMS, internet, dan bisa multimedia. Ya, multimedia digabung sama internet, digabung sama telepon, apa? Video conference. Oke, ya, zaman 4G kayak sekarang kita sudah bisa video conference. Ada yang pakai smartphone kan sekarang di meeting ini, dan yang sekarang sudah hadir juga, tapi belum ada di Indonesia, ya, baru uji coba. Ya, di China itu sudah pakai 5G, di beberapa negara Eropa sudah ada 5G-nya, sudah jalan.
Nah, itu sudah lebih canggih lagi, udah lebih kompleks. Bahkan Internet of Things, ya, apapun nanti bisa masuk ke internet. Itu pakai 5G. Jadi sudah tidak ada jarak lagi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi sekali lagi itu tetap dibutuhkan teknologi seluler yang lebih kompleks. Oke? Ya, ini infrastruktur yang ada sekarang. Kita ada di era 4G dan sedang menuju ke 5G. Saya nanya, ya, tulis apa artinya huruf G pada 3G, 4G, 5G, 2G, dan 1G. Tulis, G itu apa sih? Generation, oke, wah udah paham ya, udah nulis kan? Sip, semuanya tulis, generasi. Jadi sebenarnya istilah G itu adalah generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Jadi teknologi selulernya generasi pertama, generasi kedua, generasi keempat, gitu ya. Dan kita masuk ke era generasi ke-5, fifth generation. Ya, generasi ke-5. Oke, thank you. Lanjut ya. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui, untuk kalian ketahui. Kenapa? Karena besok di zaman kamu, di eranya kalian, itu tugasmu adalah menyiapkan segala sesuatu untuk digunakan di atas infrastruktur mobile. Bikin sistem informasi mobile, bikin aplikasi mobile, bikin perangkat mobile, bikin peralatan rumah tangga mobile, bikin peralatan kebun mobile. Jualan mobile. Itu di zamanmu. Dari sekarang sudah mulai. Nah, untuk ke sana, kalian harus paham dulu karakteristiknya. Yang pertama adalah ubiquity. Apa itu ubiquity? Saya pengen lihat di tulisan. Ada yang tahu apa ubiquity? Apa ubiquity? Merujuk kemana tuh ubiquity? Karakteristik mobile itu adalah satu, ubiquity, banget. Di mana-mana, wah, Theodorus Carli, di mana-mana, itu pasti pakai Google Translate. Ya, menjurus pada perangkat lunak, bukan. Ubiquity artinya di mana-mana. Ya, jadi kalau bilang mobile, kita nggak bisa bilang di rumah, di kantor, itu terserah orang mau ada di mana. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang layanan akademik Timika Risma berbasis mobile, itu berarti tidak bisa lagi bilang daftarnya harus di kampus, bayarnya harus di kampus. Tapi daftarnya, bayarnya ya di mana-mana. Ya, jadi kalau kalian membuat layanan yang mau diklaim sebagai produk atau layanan mobile, maka harus punya karakteristik ubiquity. Bisa ada di mana-mana, dipakai di mana-mana. Oke? Karena dia mobile. Kedua, location awareness. Ya, memperhatikan lokasi. Ya, pernah enggak kamu misalnya lagi liburan kemana, ya, mudah-mudahan wabah segera berlalu dan kita bisa liburan lagi, bisa jalan-jalan lagi, keluar kota, keluar ke kota yang lain, kemudian atau keluar negeri sekalian gitu ya. Nah, pernah enggak kamu misalnya masuk ke satu kota, keluar dari pesawat, masuk bandara, tiba-tiba dapat informasi tentang misalnya ke Bali, ada tuh informasi informasi hotel di Bali, silahkan hubungi ini. Ada? Pernah ngerasakan itu? Pernah dapatkan itu? Nah, itu adalah location awareness. Kamu bawa perangkat mobile dan layanannya memperhatikan kamu ada di mana.
Ya, besok ketika kalian akan membuat aplikasi atau layanan berbasis mobile, manfaatkan fitur location-nya. Coba kalian buka aplikasi katakanlah GoFood nih ya. Buka GoFood. Sebelum daftar menu di bawah ada yang panjang yang digeser ke kiri kanan. Itu kan adalah daftar pedagang, daftar makanan, daftar menu yang bisa kamu pilih dan itu ada di sekitarmu. Itu contoh location awareness. Oke? Ada kalau kamu install Hangout di smartphone-mu, Google, produknya Google Hangout, itu ada notifikasi tuh, kamu ada di mall mana? Ya, misalnya, siapa yang suka jalan bareng nih? Cynthia sama siapa, katakanlah, misalnya Melisa sama Michelle, ya, temenan, ya, suka kemana-mana, tapi satu ketika mereka jalan sendirian, sama-sama pakai Hangout, ya, Melisa ada di mall mana, misalnya di mall Mari, ada notifikasi, Michelle juga ada di Mari. Ya, padahal tadinya jalan sendirian gitu. Wah, ini asik nih, ada teman. Ya. Nah, itu berarti aplikasinya location awareness. Oke? Jadi, ketika kamu mengembangkan layanan atau produk, manfaatkan fitur lokasi. Kenapa? Itu kekuatannya mobile. Ya, lokasi. Kedua, adaptation. Adaptation itu, nah tadi saya cerita di seluler, di teknologi seluler, di sistem seluler, kadang kamu berada dekat dengan BTS, kadang kamu berada jauh dari BTS. Itu berarti ada penurunan kualitas jaringan. Ya. Nah, penurunan kualitas jaringan itu berarti kecepatan aksesmu juga menurun. Maka layanan itu biasanya akan menurunkan juga servisnya. Contoh, kamu nonton YouTube, ya, YouTube itu kadang-kadang gambarnya blur, kadang-kadang gambarnya tajam. Apa sebenarnya yang terjadi? Kualitas jaringanmu itu naik turun. Nah, YouTube ketika dia mendeteksi bahwa jaringanmu lambat, dia turunkan kualitasnya supaya kamu tetap dapat filmnya tidak putus. Ya kan? Ya, kamu tetap dapat videonya nyambung, tidak patah-patah, tidak putus, tapi sedikit kualitasnya dikurangi. Nanti ketika kamu udah kualitas jaringanmu membaik, barulah kemudian dia kembalikan ke high definition-nya, high resolution-nya. Itu namanya adaptation. Ya, beradaptasi dengan kondisi network-nya. Harus seperti itu kalau bilang produk saya produk mobile. Keempat, broadcast. Dengan perangkat mobile, orang kemana-mana, orang berpindah tempat kemana-mana pasti bawa perangkatnya. Sehingga kalau ada sesuatu informasi yang mau disampaikan secara publik, itu pasti sampai. Ya, pasti sampai. Jadi layanan broadcast itu akan sangat efektif dalam teknologi mobile. Broadcast artinya menyebarluaskan. Ya, gitu. Oke? Beda dengan telepon kabel, telepon rumah kan? Kalau kita tahu orang yang nggak ada di rumah, ya kita nggak akan nelpon. Ya kan? Kalau kita mau broadcast pakai telepon kabel, telepon rumah, mana bisa? Pasti kita nelpon satu-satu. 10 orang yang mau diinformasikan, kita telepon 10 kali. Tapi teknologi mobile, kemampuan broadcast-nya itu sangat efektif. Ya, dan pasti dibaca. Kecuali handphonenya mati. Atau tidak pernah dapat jaringan. Apa? Kuota habis. Oke? Dan kekuatan yang satu lagi untuk karakteristik yang juga penting dalam cerita mobile itu adalah personalisasi. Sangat-sangat personal. Ya, betul-betul tentang saya. Jadi yang ada di smartphone saya itu tentang saya. Oke, email-email saya, YouTube saya,
Iya kan? WA saya, ya, sangat-sangat pribadi. Jadi saya harus bisa customize supaya memenuhi keperluan saya. Itu yang dimaksud dengan personalization. Makanya layanan mobile itu paling simple pasti ada setting bahasa. Ya kan? Orang ada di mana saja. Ya, bahkan aplikasinya juga harus bisa mengadaptasi bahasa. Ya, ada layanan translate yang tinggal misalnya kita ada di luar negeri, tinggal tuh shot ke rambu jalan, dia munculkan terjemahannya apa. Ya kan? Nah, itu karakteristik personalisasi. Jadi ketika Anda merancang sebuah ide, produk, atau layanan berbasis mobile, pertimbangkan karakteristik-karakteristik ini. Ya, barulah dikatakan layananmu benar-benar mobile, berbasis teknologi mobile. Oke, apa yang dimiliki oleh sebuah perangkat mobile? Ini juga perlu dipahami supaya kamu bisa mengoptimalkan itu. Satu, wireless access to information. Mereka bisa ada di mana saja tanpa kabel. Ya, bisa internet, bisa cloud. Dua, ada sensornya lengkap. Sensor and other data capture. Apa itu? Accelerometer. Ya, ketahuan itu handphonemu jatuh atau enggak. Bisa ada datanya. GPS. Kamu bisa tahu bahwa sekarang jalanan di depan saya ini bakal macet. Kenapa? Informasi GPS-mu itu didata, dikumpulin, dikolek, kemudian dianalisis dan jadi kesimpulan di sini macet, di sini lancar, di sini hijau, di sini merah. Ya, ada kamera, ada audio, ada macam-macam, dan itu dimiliki oleh hampir semua perangkat mobile. Dan fitur lagi adalah bisa berkomunikasi antar dua device yang berbeda. Ya, kamu bisa tukar-tukaran data. Kalau bersebelahan, kamu bisa langsung tukaran data. Ya, smartphone saya yang sekarang udah nggak ada NFC-nya, nggak tahu nggak ada di situ. Tapi yang dulu itu saya bisa membayar di kasir pakai itu, taruh di apa EDP apa lagi namanya PDA-nya, taruh di apa sih namanya perangkat yang di kasir itu. Sayangnya yang saya pakai sekarang itu nggak ada NFC. NFC itu mirip dengan kartu flash itu NFC, bisa dibaca NFC. Kartu tol. Ya kan? Tinggal tempel. Nah, dengan begitu perangkat dengan perangkat mobile itu bisa berkomunikasi, termasuk infrared. Cuman infrared saya lihat smartphone yang baru itu menghapus fitur-fitur infrarednya. Saya nggak tahu apakah memang nggak dipakai, ada alternatif lain atau gimana. Oke, ini fitur-fitur standar yang selalu ada di smartphone, yang selalu ada di perangkat mobile. Jadi, ketika kalian mendesain atau punya ide untuk merancang sebuah layanan mobile, perangkat mobile, maka pikirkan bahwa semua fitur ini dimiliki oleh perangkat mobile dan kita bisa manfaatkan. Mau pakai yang mana? Mau mengembangkan yang mana? Ya, apakah sekedar wireless information-nya atau manfaatkan sensor-sensornya, banyak sensor tuh. Ya, sampai magnetic sensor ada. Ya, saya pernah ngetes berada di sebelah ruang MRI di sebuah rumah sakit. MRI itu magnetic resonance, ya. Alat diagnosa menggunakan magnetik, itu medan magnetnya kuat banget. Di smartphone saya tahu, saya ada di sebelah ruangan, ada tulisannya MRI, ya, saya mendekat dan saya cek, smartphone saya bisa mendeteksi energi magnet di dalam ruangan itu. Ya, seperti itu. Itu fitur. Kenapa Anda harus tahu ini? Karena besok-besok Anda tugasnya mendesain, ya, membangun layanan, ya, maka pastikan karakteristiknya terpenuhi, bisa dimanfaatkan karakteristik Anda, dan fitur yang ada dimanfaatkan, dimaksimalkan. Ya, ambil contoh lagi aplikasi Gojek, gitu ya, ya kan?
ngorder, bisa di tracking, makanannya sekarang ada di posisi mana, gitu ya. Ya kan? Bisa dilihat petanya. Ya, bisa bayar online. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan memahami karakteristik teknologi mobile dan memahami fitur-fitur apa yang dimiliki oleh teknologi mobile sekarang ini. Kalau kita bicara sekarang, ini evolusinya, ini perjalanannya. Dulu, tahun 2000-an awal, itu hanya mobile website. Jadi website yang bisa diakses mobile. Sekarang ada native apps, jadi aplikasi-aplikasi mobile. Kalau dulu nggak bisa, sekarang sudah bisa. Ada Mi Play Store. Play Store itu baru muncul sekitar 2007. Ya, ada Mi Upmarket, ada Mi store-nya Microsoft. Ya. Kemudian geser lagi ke mobile. Lalu ada aplikasi hybrid. Dan ada micro apps. Ini teknologinya berkembang nih. Apa itu micro apps? Gini, micro apps itu ketika Anda membuat sebuah aplikasi, aplikasi itu butuh layanan pembayaran, maka aplikasimu nggak usah bikin layanan pembayaran sendiri. Kenapa? Layanan pembayaran sudah dikembangkan oleh pihak lain, tinggal pakai. Jadi aplikasimu cukup kecil, fokus pada layananmu saja. Kalau misalnya layananmu itu jualan jasa apa misalnya, jasa antar, pembayarannya nggak usah kamu bikin di aplikasimu, pakailah aplikasi yang sudah jadi. Jadi aplikasimu hanya fokus pada penjualan, itu micro apps. Ya, aplikasimu harus ada security-nya. Kamu nggak usah bikin fitur security di dalam aplikasimu. Kenapa? Ada fitur security lain yang sudah dimiliki oleh smartphone-mu. Contoh, ada aplikasi perbankan yang bisa login pakai sidik jari. Ya, nah, apakah aplikasi perbankan mobile itu bikin layanan sidik jari? Enggak. Dia pakai fitur, dia pakai aplikasi sidik jari dari penyedia yang lain. Jadi program itu kecil-kecil sekarang. Tidak perlu kita siapin semua. Maka disebut dia sebagai microservice. Ya, kita tinggal bikin micro apps kecil. Ya. Mau pembayaran ada, mau kamera ada, mau scan ada, mau ini ada. Aplikasimu lengkap, fokus pada layanan utamanya. Untuk ngambil gambar ada layanan kamera. Untuk pembayaran ada layanan pembayaran. Untuk scan ada aplikasi scan. Untuk security ada aplikasi security. Ya, ini trennya sekarang nih, micro apps. Kemudian interface-nya kalau dulu cuma bisa diklik, di tab. Lalu kemudian berkembang. Ada gesture. Ya, gesture. Kalau saya mau gitu ya. Ya. Kalau saya mau search, saya tarik ke bawah, nanti terbuka search. Nah, itu gesture. Ya kan? Saya bisa zoom. Ya, atau zoom pakai dicubit atau di masuk zoom in zoom out gitu ya. Nah, itu gesture. Kemudian tahun 2013-an ada Mi Context Aware. Jadi yang kita touch itu informasi yang muncul pada saat kita touch itu sesuai dengan apa yang sedang ada di layar. Ya, jadi tidak seragam nih semuanya. Ya. Lalu 2015 ada voice assistant. Kita bisa perintah smartphone dengan suara. Dulu ada sempat ramai Siri punyanya Apple. Kalau nggak salah ingat Android pakai S-Voice. Ya, sekarang ada Google Assistant. Ya kan? Anda bertanya, mencari sesuatu, bahkan main tebak-tebakan sama Google Assistant bisa tuh. Itu voice assistant. Tapi Google Assistant itu sudah dilengkapi sama artificial intelligence. Jadi trennya sekarang, ya, saya nggak tahu nanti 2021, 2022 apalagi, tapi Anda harus bersiap dengan perubahan itu. Kalau mau bikin sekarang, manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Micro apps, artificial intelligence. Oke? Itu perkembangannya. Ya.
Informasi ini penting untuk Anda ketahui karena besok mau membuat atau mendesain ya layanan mobile berbasis internet. Sekarang kalau cerita internet, orang cerita smartphone udah, cerita mobile sudah tidak bisa sudah tidak bisa dipisah lagi itu. Ya, mobile sama internet. Teknologi mobile itu infrastrukturnya. Jadi kendaraannya untuk bisa berinternet. Nanti di dalam aplikasinya apa? Oke? Jelas ya? Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan. Yeyen, jelas. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan, sekarang mungkin waktunya udah sempit. Pertanyaan nanti silakan masuk ke forum di apa lagi namanya? Di Classroom ya. Ya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Belum ada yang manfaatkan saya lihat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ya. Silahkan diupdate blognya sesuai dengan pemahaman yang baru saya dapatkan sekarang, dicocokkan, disesuaikan, dan nanti saya buka link untuk Anda upload lagi, masukkan lagi tugas blognya. Baik, kalau jelas, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaan kita lanjut di forum pada Classroom Karisma ACID kelas CB. Ya, oke? Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan, sepertinya masih harus online nih, ya. Melihat situasi, kita sambil berdoa, mudah-mudahan situasinya cepat normal kembali. Silakan istirahat, selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Stay at home ya. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan.